Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karyal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in nama ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian Al-Islam dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Jadi ngaji itu yang penting ilmunya bisa bertambah, imannya bisa bertambah. Karena apa? Karena iman ini penting sekali. Karena iman itu sumber kebahagiaan. Iman itu syarat masuk surga. Maka memperjuangkan iman itu jadi penting. Jangan dibalik, memperjuangkan organisasi, tapi imannya tidak diperjuangkan. Ya. Jadi sekarang itu harus kita balik seperti itu. Yang dibanggakan itu keimanan. Justru kalau kita banggakan satu kelompok, itu bisa jatuh kepada kemusyrikan. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Orang musyrik di sini termasuk orang yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ternyata yang seperti ini musyrik. Maka yang harus dibanggakan itu keimanan. Masuk surga nanti juga orang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Orang iman amal soleh. Terkait dengan orang yang takwa, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi memperjuangkan iman takwa ini jadi penting gitu. Nah, kita lihat juga iman itu merupakan sumber kebahagiaan. Jadi jangan dikira kalau orang bahagia itu orang kaya. Tidak. Yang bilang kalau orang bahagia kaya itu berarti orang itu tidak kaya. Miskin. Ya. Saya buktikan dengan peristiwa nyata. Tahun 1930 di negeri Belanda seorang profesor bernama Renves. Dia seorang profesor, guru besar, punya segalanya, punya istri, punya anak, punya segalanya. Tapi dia tidak bahagia ternyata. Apa sebabnya? Persoalannya bukan kurang makan. Tapi punya anak, anaknya bodoh. Nah, disekolahkan di mana-mana rapotnya kok elek. Mungkin dikira ini sekolahnya nggak tepat. Dipindah lagi sekolahnya. Pancet
pancet jelek. Akhirnya dia malu. Seorang profesor duwe anak bodoh itu apa? Izin. Apa jalan keluarnya? Anak itu ditembak kepalanya, langsung mati. Nah, setelah menembak kepalanya, dia jadi bingung juga. Akhirnya dia bunuh diri, dirinya sendiri ditembak. Jadi dua nyawa sekaligus meninggal dunia gara-gara malu punya anak yang tidak pintar. Kaya padahal itu. Itu artinya apa? Kekayaan belum tentu bahagia. Persoalannya beda. Orang tidak punya persoalannya beda. Orang kaya persoalannya jadi beda. Nah, kalau orang beriman beda. Orang beriman itu kalau diberi kebaikan, cocok ke hatinya gitu, bersyukur. Tapi kalau tidak cocok, bersabar. Nah, yang bisa seperti itu orang beriman. Maka saya katakan orang itu kalau tidak beriman tidak akan bisa bahagia. Maka memperjuangkan iman takwa itu penting. Ya, apa saja sumbernya ada di iman dan takwa. Nah, inilah yang harus kita pahami dalam setiap pengajian itu, substansinya oleh ilmu imane bertambah mantap. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saya ceritakan, saya tadi pakai kursi roda. Ini ya karena saya sakit. Dan ini sudah ada 3 bulan atau hampir 4 bulan ya. Sakit, dokter beberapa dokter yang nggak so nambani. Ini terakhir itu saya dandakno, saya periksakan di Sikot. Sikot itu rumah sakit Siti Khotijah Sepanjang. Dan akhirnya berhasil. Ya, sekarang saya sudah bisa berjalan tapi pelan gitu ya. Nah, itu dari sakit itu ada 2 pelajaran. Jadi segala yang menimpa kita itu ada pelajarannya. Ternyata pelajarannya apa? Saya bisa melihat bahwa orang yang sehat itu adalah karunia Allah besar yang kita biasanya hanya mengabaikan saja. Kita tahu kalau kita sudah sakit. Kalau belum sakit biasa-biasa aja. Kalau sudah sakit itu semuanya sudah tidak bisa dilakukan, sulit. Ya, terus kemudian juga bisa menghemat waktu. Jadi di dalam sakit itu kita dapat pelajaran salah satunya dua pelajaran, yaitu 1, kita diperintahkan untuk bisa menghemat waktu, bisa mengerti, menghargai waktu, memanfaatkan waktu, dan juga bisa memahami nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang selama ini kita anggap biasa, padahal itu luar biasa. Kalau kita belum sakit, ya kita nggak ngerti bahwa kesehatan itu luar biasa ya. Nah, saya ini tidak bisa jalan di rumah sakit itu. Jadi wudu tayamum jadi iso. Nah, kalau sudah BAB, membutuhkan orang lain. Orang lain tidak bisa kalau kita sendiri. Untuk bersuci itu bagaimana? Sedih. Disitulah kita akan tahu betapa nikmatnya orang yang diberi kesehatan itu. Nah, itu 2 pelajaran itu yang dapat kita ambil di dalam kehidupan kita ketika saya menderita sakit itu. Nah, sekarang saya masih dalam proses pengobatan ya. Itulah sebagai mukadimah saya. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa tema di dalam pengajian ini adalah terkait dengan bulan Agustus ini. Indonesia itu merayakan kemerdekaannya yang ke-81 nggih. Sudah terkenal, semestinya malam 17 mesti barian. Hari ngono sebelumnya juga ada lomba-lomba yang makan kerupuk, makan apa, macam-macam itu.
dalam rangka meluapkan kebahagiaan kemerdekaan itu. Nah, bagaimana Islam apakah mengajarkan? Mengajarkan. Jadi Islam mengajarkan itu yang mungkin kita tidak pernah memperhatikan. Padahal kita semua ayatnya sudah hafal. Ada di juz amma. Tapi sebelumnya juga saya sampaikan terkait pesan Rasulullah terkait dengan waktu tadi, saya lupa tadi ya. Terkait dengan waktu itu, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, iktanim khomsa qabla khomsin. Perhatikanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Jadi ada 5 perkara, disuruh memperhatikan, memanfaatkan waktunya itu sebelum datang 5 perkara. Yang 5 perkara ini akan merugikan kita. Makanya di dalam Quran itu disebutkan juga, sungguhnya manusia itu rugi kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Nah, itu disebutkan di sini, 1 sababaka qabla haromika. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau masih muda, masih kuat, ibadah apa saja masih bisa. Tapi kalau sudah tua, beda. Ya. Kadang-kadang dengkulnya sakit, sudah tidak bisa bergerak seperti anak muda. Nah, ini waktu muda itu disuruh memanfaatkan. Kemudian wasihatika, dan jagalah, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, kalau sudah sakit saya beritahukan tadi itu, tidak bisa apa-apa, semua butuh bantuan orang lain. Ibadah pun juga tidak bisa maksimal. Maka diperintahkan menghargai waktu di sini. Wahina kakobela fakrika. Manfaatkan waktu kayamu sebelum datang kemiskinanmu. Jadi orang itu tidak selalu kaya terus ya, juga tidak. Kadang-kadang tidak selalu miskin terus juga tidak. Kadang-kadang kaya, kadang-kadang miskin. Nah, waktu kaya itu manfaatkan untuk ibadah. Pergunakan harta ini sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah SWT. Nanti kalau sudah waktunya jatuh miskin, sudah tidak bisa. Ini artinya apa? Perhatikan waktu. Wa farohoka qabla saglika. Jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Jadi orang itu kadang itu memiliki waktu banyak, tapi tidak dipergunakan. Tapi waktu ketika dia sadar akan beribadah, tapi keadaannya sulit. Nah, ini juga waktu. Kemudian wahayataka, dan perhatikanlah waktu hidupmu qabla mautika, sebelum matimu. Jadi waktu hidup itu disuruh manfaatkan sebaik-baiknya keadaannya supaya kita bisa beramal dengan amal yang maksimal. Jangan sampai nanti ketika meninggal dunia getun. Orang kalau meninggal dunia itu getun. Baik orang itu orang soleh ataupun orang yang tidak soleh, semuanya getun. Menyesal. Karena waktu meninggal dunia itu, apalagi waktu nazar itu, mata ini disingkap oleh Allah, bisa melihat sesuatu yang biasanya tidak bisa kita lihat. Ya, yang biasanya pahala-pahala itu tidak kelihatan, waktu nazar itu bisa kelihatan. Ini dicontohkan di dalam Quran itu tentang orang yang meninggal dunia, kemudian dia menyesal, kepingin dihidupkan kembali ke dunia ini supaya bisa beramal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastorikhuna fiha.
Mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Lalu dia berkata, Robbana, Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka ini, nakmal, supaya kami bisa beramal solihan, beramal yang soleh. Jadi ketika meninggal dunia tadi, roh bagaimana neraka itu, bagaimana siksa itu dia ketun, dia minta dikeluarkan dari neraka supaya dia bisa beramal dengan amal yang soleh. Ghairul ladzi kunna na'malu, tidak seperti berlainan dengan amal yang dahulu kami lakukan. Nah ini penyesalan orang-orang yang ketika di neraka, ketika melihat siksa itu seperti itu, dia kepingin dihidupkan kembali ke dunia supaya dia bisa beramal tidak seperti amal yang pernah dilakukan. Ini ada di dalam Quran surat 35, surat Al-Fatir ayat 37. Dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkaro. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Kemudian wajah akum nazir, dan apakah belum datang juga kepadamu seorang pemberi peringatan? Berarti Nabi. Apakah Nabi belum datang? Apakah kamu tidak saya beri umur panjang untuk bisa berpikir? Bantahan Allah ini. Fazuku, maka rasakanlah, fama lidzalimin, tidak ada bagi orang zalim min nasir, seorang penolong pun. Ini penyesalan orang-orang yang meninggal dunia kepingin dihidupkan kembali. Lah orang yang baik juga menyesal. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, seorang yang bernama Sa'ban. Orang bernama Sa'ban ini adalah jamaah masjid subuh. Itu setiap hari hadir. Ada yang gini pancet, pojokan misalnya, tidak gini cagak, sampai senden kira-kira ngoten nggih. Lah pada saat itu kok gak ono. Rasulullah itu bertanya, kemana Sa'ban ini kok tidak kelihatan? Tidak ada yang ngomong karena tidak tahu. Akhirnya ditunggu sampai hampir subuh belum datang karena waktu subuh hampir habis. Lalu ditinggal sholat. Setelah subuh dia tanya, siapa yang tahu rumahnya Sa'ban? Ada yang ngacung. Ada yang ngacung. Akhirnya Rasulullah minta diantar ke rumahnya Sa'ban tadi. Perjalanannya panjenengan tahu berapa menit? Dari rumah ke masjid itu perjalanannya ternyata 3 jam melaku. Bayangkan itu. Setiap hari hadir. Lalu setelah sampai di rumahnya Rasulullah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambut oleh istrinya. Kemana Sa'ban tadi kok tidak ke masjid? Beliau tadi pagi sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma begini Rasulullah, saya ini jadi bingung. Waktu nazak, Sa'ban ini ngomong, waduh, kenapa enggak lebih jauh? Nomor 2, waduh, kenapa tidak yang baru? Nomor 3, waduh, kenapa tidak semuanya? Nah saya ini tidak mengerti Rasulullah. Apa maknanya nazaknya kok seperti itu? Ternyata Allah membuka hijab matanya itu, amal-amal yang dilakukan oleh Sa'ban tadi kelihatan. Ya, kelihatan bagaimana pahalanya waktu dia berjalan sampai 3 jam itu. 3 jamnya seperti itu, apalagi lebih jauh. Nah dia getutnya di situ, kok tidak lebih jauh. Yang nomor 2, itu ketika dia mau pergi ke masjid, dingin. Akhirnya dia pakai rangkepannya elek.
Dengan harapan nanti kalau di masjid dilepas, tetap pakaian yang baik yang ada di dalam, yang dipakainya itu. Nah ketika di jalan bertemu dengan orang yang hampir mati, kedinginan, lalu dilepas pakaiannya tadi, dikemulkan kepada orang itu dan diajak juga ke masjid. Nah itu pahalanya ditunjukkan oleh Allah. Getun dia juga. Kenapa tidak yang baru? Lah wong sing eleke pahalane koyo ngene, apa maneh sing ngapi. Nah, menyesal. Tapi beda dengan penyesalnya tadi itu. Dengan orang-orang zalim tadi. Yang terakhir, Takban ini setiap pagi sarapan itu susu, roti dicelupno susu kan. Mangan nonton enak. Susu panjangnya dimplok ngeten iki. Ada pengemis. Pengemis datang, dia bilang kalau sudah 3 hari tidak makan, dia minta diberi sebagian dari yang dimakan itu. Karena dia orang dermawan, orang baik, dikasih separuh. Nah itu pahalanya ditunjukkan oleh Allah. Getun dia. Kenapa tidak semuanya? Kok separuh itu loh. Nah ini coba pelajaran-pelajaran ini kan dapat kita ambil bagaimana orang sudah meninggal dunia itu, orang yang baik pun menyesal, tapi penyesalannya bukan penyesalan tidak beramal, tapi getun kok gak dikeh-kehno pisan. Kalau orang-orang yang zalim tadi jelas itu getun karena dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari contoh ini adalah ketika orang itu diperintahkan untuk berinfak, kemudian mengabaikan, kemudian meninggal dunia. Dia menyesal, kepingin dihidupkan lagi supaya dia bisa beramal, ya supaya bisa berinfak. Wa amfiku mimma rozaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati. Berarti waktu hidup itu diperintahkan oleh Allah untuk berinfak. Nah ini tidak dirokan, mengabaikan setelah mati, dia getun, mendapatkan nasib yang tidak baik. Dia bilang, Robbi, laula akhortani ila ajalin qarib. Kenapa tidak engkau akhirkan kematian saya ini sampai waktu yang dekat? Wa asaddaqo wa aku minas sholihin. Sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Loh, getun. Tapi sudah tidak bisa lagi. Karena sudah batasannya sudah ada. Lalu apa jawabannya Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang itu apabila telah jatuh temponya. Nah, ini pernyataan Allah bahwa manusia itu sudah ada waktunya, batasan-batasan umur, cuman kita nggak tahu. Nah ini pelajaran-pelajaran ini dapat kita jadikan untuk menambah keimanan kita, untuk menjaga amal-amalan kita. Ini penting sekali dalam pengajian itu adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kita masuk kepada masalah intinya, yaitu terkait dengan kemerdekaan, merayakan, mengisi kemerdekaan secara Islam. Selama ini kita tidak pernah memperhitungkan itu. Dan demikian juga bentar lagi ini juga hari kelahiran Muhammadiyah. Ini hari kelahiran Muhammadiyah itu 18 November 1912. Biasanya orang juga memperingati, tapi juga menurut saya substansinya tidak ada. Yang diperingati hanya seremonialnya saja, tapi substansinya hampir tidak ada. Bagaimana Muhammadiyah waktu lahir itu yang digerakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan,
Itu diharapkan kita ambil substansinya, daya juangnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kayak apa. Nanti kita realisasikan dalam kehidupan kita karena Muhammadiyah lahir itu dispiriti oleh Quran. Jadi organisasi Muhammadiyah ini bukan sekedar organisasi biasa, tapi dispiriti oleh Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tidaklah ada di antara kamu itu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada yang baik, dan mencegah kepada yang mungkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi dasar inilah yang dipakai mendirikan Muhammadiyah. Jadi kalau kita sebagai pengurus di Muhammadiyah, itu artinya kita sudah melaksanakan Quran itu. Quran surat 3 ayat 104. Lah substansi yang dibangun oleh kelahiran Muhammadiyah ini adalah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satu contoh apa? Salah satu contoh ketika mendirikan sekolah itu membayari gurunya tidak punya uang. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Aset-aset miliknya dijual untuk membayari gurunya. Jadi harus berjuang dengan tenaga, berjuang dengan hartanya. Akhirnya dibeli sama orang. Tapi setelah dibeli, tidak diambil barangnya, dikembalikan lagi kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Loh, pengorbanan semacam ini loh. Yang perlu dipupuk, perlu kita kembangkan dalam rangka memahami atau memperingati hari lahirnya Muhammadiyah. Nanti kita kaitkan dengan hari kelahiran bangsa Indonesia. Jadi yang digunakan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu dua, fisik dan harta. Nah ini kalau kita mengacu kepada Quran, semangatnya ada di dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengerti. Nah ini dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perjuangannya tidak tenaga saja tapi sak duwike. Nah substansi ini kita ambil di situ. Sama dengan orang memperingati Maulud Nabi. Substansinya apa? Menggerakkan supaya perjuangan yang dilakukan oleh Nabi itu bisa kita tiru. Ini juga sama. Nah kemudian kita lihat sekarang yang jadi topik terakhir, yaitu tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya sekarang ya. Karena lahirnya 45, tapi bisa juga orang memahami lain karena lahirnya bangsa Indonesia itu tidak seperti sekarang. Dulu bangsa Indonesia merdeka itu tidak seperti sekarang ini luas. Karena dulu itu jajah kan banyak. Yang jajah itu banyak sampai ada yang mengakui, ada yang tidak. Nah, biasanya dilakukan barian, dilakukan lomba-lomba dan sebagainya. Apakah Islam juga mengajarkan tentang bagaimana mengisi kemerdekaan itu? Ternyata ada. Cuma kita kurang memahami. Di dalam Quran disebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemerdekaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat
orang-orang itu masuk kepada agama Allah dengan gemeruduk. Apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dan dengan memuji nama Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Ini dua yang diperintahkan oleh Allah ketika kota Mekah merdeka. Nah sebelumnya dakwanya Rasulullah di kota Mekah itu ternyata mempengaruhi politiknya. Kacau politik di situ, akhirnya berusaha bagaimana Rasulullah itu dihilangkan dari dunia, dibunuh. Lalu diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk hijrah ke Madinah. Tidak main-main. Hijrah ke Madinah ini jaraknya 500 km. Kendaraannya cuma unta. Yang punya unta, kalau tidak punya unta berjalan itu. Di sana bertemu dengan penduduk Madinah yang disebut Ansor. Ansor itu kan penolong. Lah orang-orang yang berhijrah disebut muhajirin. Jadi muhajirin dan Ansor itu dipersaudarakan. Akhirnya menjadi kuat. Menjadi kuat. Akhirnya terjadi peperangan pertama. Peperangan pertama itu yang disebut Perang Badar. Perang Badar pertama itu jumlah kaum muslimin jumlahnya 313 orang. Orang kafir jumlahnya 1000 orang. Menang. 300 lawan 1000, sing 300 menang. Apa rahasianya ini? Karena Rasulullah itu dalam menentukan, karena Allah itu dalam menentukan peperangan itu sudah memberikan target. Orang kalau kepingin menang, itu perbandingannya 1 dibanding 10 kalau orang beriman itu orang yang sabar. Nah yang dilakukan oleh Rasulullah itu 300 lawan 1000 berarti 1 dibanding 3. Yang 1 dibanding 10 aja menang, apalagi 1 dibanding 3. Itu rahasia kemenangan. Nah kalau seperti orang sekarang itu yang melakukan kekerasan-kekerasan itu kan juga sebenarnya melakukan Quran itu. Tapi dia tidak mengerti kapan perang itu dan jumlahnya berapa. Maka setiap dia mengatasnamakan jihad fisabilillah, tidak pernah menang. Karena belum tahu saatnya kapan. Ya. Nah, akhirnya menang, setelah itu umat Islam menjadi lebih kuat. Lalu Rasulullah kembali ke Mekah. Nah, setelah kembali ke Mekah, takut penduduk Mekah. Takut apa? Takut dieksekusi. Jadi kalau tak ngombe. Takut dieksekusi. Ternyata kekhawatiran itu tadi tidak terbukti. Karena Islam memang tidak menjajah. Islam itu menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak kepada kebaikan. Kecuali orang yang tetap melawan dieksekusi oleh Rasulullah. Maka dengan perlakuan Rasulullah itu, penduduk Mekah akhirnya masuk kepada Islam dengan gemeruduk. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kamu lihat manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah dengan gemeruduk. Karena tahu Rasulullah itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata Rasul itu hanya mendakwahkan kebenaran. Yang tetap melawan tadi baru dieksekusi. Nah kemudian diperintahkan oleh Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya. Bertasbih ini yang masuk jenis ibadah zikir. Istighfar termasuk jenis pengakuan diri dia bersalah, ingin memperbaiki dirinya. Jadi orang itu tidak selamanya jelek. Ada orang yang jelek jadi baik, orang yang baik jadi jelek. Akhir hayatnya. Jadi seperti gini. Buah cerme itu rasanya sepet dan kecut. Tapi kalau panjenengan bacem karo gula,
rasanya berubah. Menjadi apa? Menjadi manis. Jadi begitu. Amal jelek nek ditumpangi dengan amal-amal baik, amal jeleknya hilang. Jadi amal baik. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Maka tasbih itu merupakan zikir. Istighfar merupakan pengakuan kesalahan dan memperbaiki dirinya. Dua unsur inilah ajaran Islam menghadapi kemerdekaan. Maka kalau kemerdekaan Indonesia itu kita isi dengan dua model ini, berarti semua ingin baik. Wah, kalau sudah baik luar biasa itu. Kalau negeri kita itu orangnya beriman takwa, Allah turunkan barokah. Walau ana alal qura amanu watakau, la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Tetapi karena mereka mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Jadi ini ajaran Islam tentang kemerdekaan. Diisi dengan memperbaiki diri. Terkait dengan zikir. Ini termasuk barangkali ada ilmu-ilmu baru. Bapak Muhammad yaitu nek apa nih internet sing iso do nyeleneh itu gak gelem. Panjenengan pirengaken mriki. Kalau panjenengan punya wasilah yo apa sih rek? Itu nama Muhammad ya, krungu wasilah gak seneng. Wasilah itu apa? Bukan manusia. Wasilah ini justru diperintahkan oleh Allah untuk mencari. Surat 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan ini diperintah ini orang beriman, bukan orang muslim. Orang beriman itu di atasnya muslim. Ya, disuruh bertakwa, kemudian disuruh mencari wasilah. Wasilah itu ya apa? Ini mungkin Muhammadiyah jarang kita dengar. Wasilah itu adalah sebuah, kalau dalam bahasa itu penghubung. Kalau saya tadi dari Mojokerto ke sini pakai mobil itu wasilah. Rasulullah bisa Isra dan Mi'raj itu juga pakai wasilah. Dia tidak berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri tidak bisa. Harus menggunakan wasilah. Makanya dalam Quran disebutkan gini. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu. Al-ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Nah, kalau kita ngomong Isra Mi'raj itu juga bingung kita itu. Dia harus menembus 7 langit, gitu. Dalam waktu cuma tidak ada semalam. Padahal untuk menembus 1 langit saja itu jutaan tahun. Dengan kecepatan paling tinggi, kecepatan cahaya. Hampir 300 km per jam. 3000 atau 300 ya. Itu ditempuh 1 langit itu berjuta-juta tahun. Nah, padahal Rasulullah itu menembus 7 langit hanya PP itu hanya tidak ada semalam. Karena apa? Dia pakai wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu kalau menurut profesor yang ahli dalam ilmu-ilmu yang pelik-pelik begini ini, itu sebuah cahaya Allah yang cahaya ini zatnya sama dengan Allah.
Oke. Ada di dalam Quran surat Nur ayat 35. Allahu nur samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyu yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar nurun ala nur yahdilahu linurihi mayyasa. Wa yatribullahu al-amsalu linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Allahu nuru samawati wal ard. Masalu nurihi, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalam lubang tidak tembus itu ada pelita. Ada lampu gitu ya. Lampu itu berada di dalam kaca. Emang bianero, nono lampu oblek dikai setum tambah benter. Ya, itu juga begitu. Wis ono lampu kok njurune lubang sing gak tembus. Ono kocone seperti bintang yang gemerlapan yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh sesuatu pun di sebelah timurnya dan tidak tumbuh sesuatu pun di sebelah baratnya. Minyaknya saja menerangi, hampir-hampir menerangi, walaupun tidak tersentuh oleh api. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Yahdilahu linurihi mayasa. Allah menggiring cahayanya tadi kepada siapa yang dia kendaki. Nah, siapa yang dia kendaki? Terserah Allah. Lah orang pertama di dunia Islam ini yang mendapatkan nurun ala nurin tadi Rasulullah. Nah, bagaimana mendapatkan itu? Apakah kita bisa? Sebenarnya bisa. Kalau kita menerapkan konsep bagaimana mengisi kemerdekaan tadi. Salah satunya dari zikir tadi. Orang kalau zikir setiap hari itu hatinya menjadi bersih, mengkilat. Beda dari kaca, tidak pernah saya jenengan bersihkan, mesti kerak. Setiap hari dibersihkan mengkilat. Kalau mengkilat ini ada cahaya mesti mantul. Ada ilmu-ilmu Allah mantul. Maka orang ahli zikir dengan yang tidak itu beda. Orang ahli zikir mesti pengetahuannya lebih hebat. Karena ilmu Allah bisa mantul kepada dirinya. Nah, kalau zikir ini dilakukan terus menerus, lama-lama hatinya menjadi hidup. Kalau menjadi hidup, maka hati itu tidak terkontaminasi oleh apapun yang bersifat negatif. Jadi kalau panjenengan punya ilmu ini, panjenengan melihat orang bisa tahu orang itu hatinya hidup atau mati. Jadi hati hidup itu seperti ikan di lautan. Ikan di lautan itu walaupun kecil sak jempolan gini, berada di lautan 50 tahun. Di dalam air asin, diterjang ombak dari atas, bawah, kanan, kiri. Selama ikan itu hidup, maka ikan itu rasanya tetap tawar. Kenapa? Karena dibentengi oleh hidupnya ikan. Karena percaya panjenengan bisa beli ikan di pasar, di lautan itu, dari lautan itu. Panjenengan beli, panjenengan makan rasanya anyep. Soalnya hidup. Tapi kalau ikan itu mati, tidak pakai 50 tahun. Sekarang ikan mati kita masukkan air garam, langsung asin. Karena tidak ada yang menahan. Ini maknanya apa? Maknanya kalau hati itu hidup, kemudian kita berada di lautan masyarakat, yang masyarakatnya itu macam-macam corae, ono sing abang, hijau, kuning, biru, putih, ireng, ya, macam-macam gelombangnya. Kalau artinya itu hidup, maka orang itu tidak bisa terkontaminasi oleh keadaan masyarakat yang seperti itu. Artinya apa? Punya prinsip, punya pendirian.
Tapi kalau orang itu tidak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah zikir kepada Allah, lama-lama hatinya mati. Ya, kalau hatinya mati, segala unsur bisa masuk. Falamma nasuma zukiru bihi fatakna alaihim wabakula syai. Maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan Allah, maka segala unsur akan bisa masuk kepada mereka. Itu perbedaan antara hati yang hidup dan hati yang mati. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang seperti itu ada tandanya? Jawab oleh Rasulullah, ada. Apa tandanya? Tandanya adalah at-tajafa an daril hurur wal inabati ila daril khulad wal istidadi lil mauti qabla nuzulul maut. Tandanya orang itu adalah menjauhkan diri dari daril gurur. Dari gurur itu dunia. Lu ya apa ngurip dunia kok disuruh menjauhkan. Artinya apa? Jangan kedonyan. Kalau kita punya uang 1 miliar kayak lemari, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu jangan diletakkan di hati. Nah, diletakkan di hati diambil sakit. Jadi artinya apa? Orang itu supaya tidak kedonyan. Kemudian orang itu menyadari bahwa dia akan kembali kepada negeri kelanggengan. Kembali kepada akhirat. Itu sadar. Kemudian wal istidadu lil mauti qabla nuzul maut. Orang itu mempersiapkan kematian sebelum datangnya mati. 3 unsur ini. Kalau orang punya tanda-tanda itu luar biasa. Tadi sudah saya beritahukan bagaimana orang itu ketika meninggal dunia. Ketun, maka dipersiapkan. Sekarang ini dipersiapkan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan sebelum kematian itu datang. Ini kalau punya 3 unsur ini luar biasa. Jadi itu yang sebagai tanda-tanda atau persiapan-persiapan menghadapi kemerdekaan tidak cukup hanya seremonial, tapi membentuk pribadi-pribadi ini yang selalu berzikir kepada Allah dan selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memperbaiki diri. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Kalau ini diterapkan luar biasa ini. Rata-rata kita tidak mengarahkan ke situ. Ya, jadi semuanya itu tergantung kita. Kalau kita mau seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, insya Allah selamat. Ya, kuncinya panjenengan harus yakin kepada Al-Quran, punya pedoman. Seperti kemarin itu beberapa hari itu ada istilah-istilah begini, orang tidak bisa masuk surga kecuali golonganku. Itu zaman Rasulullah juga pernah itu. Orang tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Zaman Rasulullah begitu. Apa perintahnya Allah? Faktu burhanakum. Dudono dalile. Nah, kalau kita nggak bisa menunjukkan dalilnya ya nggak bisa. Karena kan banyak seperti itu. Maka kita nggak perlu goyah. Orang ngomong begini-begini nggak usah goyah. Karena kita sebagai pedoman pada Quran dan Sunnah, taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Apa itu Rasulullah? Kitab Allah dan Sunnah Rasul. Terkait dengan kitab Allah ini, juga banyak kaum muslimin yang tidak percaya. Mele-mele. Ya. Apalagi orang kafir. Maka Allah memberikan tantangan untuk membuktikan bahwa Quran itu benar. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
Dan jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yang berupa Al-Quran, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran. Dan ajaklah seluruh kroni-kronimu selain daripada Allah, kalau kamu memang orang yang benar. Ternyata sampai sekarang nggak ada yang bisa membuat. Karena apa? Quran itu mukjizat. Mukjizatnya kayak apa? Mukjizatnya begini, macam-macam. Isinya Quran itu juga mengandung kebenaran. Kemudian tata bahasanya juga luar biasa. Salah satu contoh ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mateni mim. Alhamdulillahirabbil alamin, mateni nun. Ar-Rahmanirrahim, mateni mim. Maliki yaumiddin, mateni nun. Mim nun mim nun mim nun. Bersaja AB. Luar biasa itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas. Mateni S sin kabeh. Semuanya hampir begitu. Makanya tidak bisa orang menandingi, tidak bisa membuat. Maka sampai diperintahkan oleh Allah, wa ilam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu tidak bisa membuat dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuat, fattaqun narolati wa quduhan nasu wal hijarah, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu, uidat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Tidak bisa membuat sampai sekarang. Lah mujizat yang lain, isinya itu sama dan sebangun dengan ilmu pengetahuan. Di dalam Quran surat 4 ayat 56. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Ulama nazijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kami turunkan, sesungguhnya orang yang tidak percaya kepada apa yang turun, saufa nuslihim naron, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Nah, percaya dengan Quran malah neraka. Maka setiap kali kulit mereka itu hangus, badalnahum juludan ghairaha, Allah mengganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyazukul azaba, supaya mereka bisa merasakan sakit terus-menerus. Jadi ternyata kulit tadi itu sudah hangus, diganti oleh Allah dengan kulit yang baru supaya bisa merasakan sakit terus-menerus. Berarti kalau tidak diganti sudah tidak terasa. Nah ini dibaca oleh seorang profesor, orang kafir. Kebetulan dia baca makalahnya orang Amerika bernama Kate Moore, yang menyatakan bahwa kulit itu kalau sudah hangus tidak terasa, karena saraf sensariknya sudah rusak. Akhirnya apa? Loh, ini keterangan ilmu pengetahuan dengan isi Quran kok cocok gitu. Wah, ini luar biasa ini. Akhirnya dia masuk kepada Islam karena isi Quran ini cocok dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya dia masuk Islam. Ini adalah orang-orang kafir yang masuk Islam bukan karena uang, tapi karena melihat Islam adalah suatu kebenaran. Beda dengan orang Islam yang keluar dari Islam, itu karena rata-rata karena perut. Oke, jadi itu adalah Quran yang harus kita yakini. Kita nggak usah ragu-ragu. Maka Allah dalam ayat pertama, Dzalikal kitabu, itu kitab Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Nambah. Oke. Oke, ini pun asal semprit ini.
pun disemprit kali polisi ini. Nggih, Pun. Jadi niku wau intine nek pengajian niku sing penting imane tambah, ilmune bertambah. Ini bukan sekedar nek pinter mbanyol jane mboten. Nabi iku mboten tau enten riwayate nek Nabi dakwah itu mbanyol mboten enten. Serius. Nggih. Nek mbanyol niku sakjane nggih seneng-senenge tapi masuke kurang. Masuke nanggone ndadekno wong dadi iman niku kurang. Makanya kalau nek ngaji niki menjane mboten saged mbanyol kula niki. Oh niku wong ekstrim ngono niki. Nggih. Aget ngladeni awake dhewe durung ngomong wong radikal, durung ngomong teroris. Saged mawon lho. Gampang mawon ngendhekno teroris itu gampang. Cekel dibedili pancet mboten enten. Iku paham. Nek kita bisa mengalahkan paham ya selesai. Karena dalam Quran itu ada 2 ayat. Ayat am dan ayat khos. Ayat khos itu ada ilatnya, ada sebabnya. Seperti yang disampaikan oleh Zainuddin Ibrahim itu. Orang Islam yang masuk Nasrani, don ngelek-ngelekno Islam, duduno iki lho. Ajaran Islam, ajaran sing gak cocok karena mengajarkan teroris. Dia mengungkap surat 2 ayat 191, orang Islam diajari membunuh. Lah dia gak ngerti itu ayat khos. Ayat khos itu ayat yang ada sebabnya. Contohnya begini, kalau orang mencuri, potong tangannya. Mencuri yang profesional. Kalau mencuri karena paceklik, dimaafkan. Nah berarti ilatnya sebabnya tadi adalah mencuri. Kalau sampai hari kiamat tidak ada orang yang mencuri, walaupun hukumnya ada, ya tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu seperti itu tadi. Ayat yang dibawa Ibrahim itu tadi itu karena ada masalah. Kalau masalahnya tidak ada, ya tidak berlaku sampai hari kiamat. Maka kita harus mengenal Quran itu ada ayat yang khos, ada ayat yang am. Am itu umum. Dan ini pun disemprit ya. Oke Bun. Jadi intinya saya berharap panjenengan dalam ngaji ini yang penting ilmunya bertambah, imannya bertambah karena memperjuangkan iman itu penting. Karena iman itu sumber kebahagiaan, syarat masuk surga. Sumber kebahagiaan tadi sudah saya sampaikan, masih wong sugih durung karuan bahagia. Karena persoalan yang dihadapi beda-beda. Ya wong gak duwe sing dihadapi biasanya perkara mangan. Meni sing dimangan masa opo? Wong sugih kasusnya siji malih. Tapi persoalannya sama. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran yang baik, kemudian bertambah ilmu kita dan bertambah keimanan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu doanya.